Jadi untuk SPOL ini kita banyakkan tugasnya ya. Kalau dia di situ harusnya minggu lalu kita coba, habis itu harusnya minggu ini kita membahas SDGs. Cuma seperti yang kalian lihat mungkin di Google Drive-nya itu materinya saya upload ada lesson. Jadi hari ini kita akan bahas lesson. Baru next week kita akan latihan soal lesson. Next weeknya lagi baru kita bahas SDGs. Habis itu latihan soalnya. Habis itu terakhir materinya dengan multivariat. Terus kalian tes. Baru kita ke latihan multivariat. Jadi kemungkinan multivariatnya itu akan kita masukkan ke UKS saja ya. Biar nanti UKS kalian nanti PDDD sama GSA. Tapi UKS-nya juga ya berarti lihat akan di model seperti apa. Karena jujur saya belum mikir UTS atau UAS-nya itu mau di model mau pilihan gitu apa tugas. Dari situ untuk SPO ini ada dua dosen, hanya saya sama Bu Gita, baik, situ untuk penilaiannya sama seperti di mata kuliah FIBA itu untuk persentase UTS sama UAS itu cuma 20%. Habis itu adalah persentase 10% tugasnya. Sampai di sini udah mau tanya dulu. Udah cuma gitu. Nah, habis itu kita lihat terkait dengan evaluasi penggunaan video untuk menggunakan metode. Nah, jadi di sini itu kita memang harus mengevaluasi penggunaan antibiotik. Jadi evaluasi penggunaan antibiotik itu ada banyak evaluasinya. Yang pertama di situ kita akan mengevaluasi jumlah penggunaan antibiotik di rumah sakit. Habis itu kita juga akan lihat kualitas penggunaan antibiotiknya. Kualitas penggunaannya itu maksudnya gini. Emang benar semua pasien yang dikasih antibiotik itu benar-benar infeksi. Itu namanya kualitas penggunaan antibiotik. Habis itu penggunaan antibiotik. Dari itu antibiotik itu ada yang restriksi, ada daftar yang dia itu antibiotik yang restriksi. Ada juga antibiotik yang bisa dikeluarkan secara empiris. Udah pernah dengar ya kata-kata empiris definitif? Ya. Nah, jadi misalnya penetapan surveillance di suatu rumah sakit, apakah antibiotik yang dideteksi itu sudah mendeteksi? Jangan sampai ada pasien infeksi baru pertama kali nggak ada hasil kulturnya, dia langsung dikasih vancomycin misalnya. Itu kan terlalu bombing antibiotik ya. Berarti terjadi ketidakpasionalitasan dalam penggunaan antibiotik. Habis itu yang terakhir ini akan dijadikan juga sebagai indikator kualitas pelayanan rumah sakit. Banyak persentase penggunaan antibiotik yang rasional otomatis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut sudah bagus. Nah, dan kalau kalian lihat di sini, ini adalah beberapa kasus di mana terjadinya overuse dan misuse dari antimicrobials, termasuk antibiotik itu bisa menimbulkan resistensi. Kalau udah kuliah malaria sama saya tadi ya, itu di situ kelihatan bahwa kloroquine itu resisten 81 dari 92 negara. Makanya tadi banyak negara yang sudah nggak lagi menggunakan kloroquine untuk terapi malaria. Salah satunya adalah Indonesia. Habis itu di TGD di situ kelihatan 17% pasien dia itu mengalami MDR. MDR itu dia resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. 2 obat dia resisten. Padahal dan ada 4 obat buat obat TB. Dari 4, 2 rifampicin. Artinya dia harus ganti semua argumentasinya. Dari awalnya 4 obat jadi 10 obat. Ya, kalau udah dapat TB pasti tahu. Habis itu HIV/AIDS di situ ada satu HIV minimal yang 0,0 sampai 25% resistensi dan lain-lain. Nah, di sini ini merupakan data penelitian di mana terjadinya penggunaan antibiotik yang nggak rasional di community farmasi. Di sini kelihatan itu ada misalnya dari seleksi antibiotiknya itu nggak rasional, dari durasi administrasinya, frekuensi penggunaannya itu nggak rasional, bisa juga dengan berikutnya. Nah, sedangkan
dia itu lebih kompleks. Nanti kalau kalian udah semester semester 6 pasti sudah mulai mikir skripsi ya. Kalau kalian ada di sini berarti kalian ada pemikiran untuk kira-kira apakah mau skripsi di FKK. Salah satu skripsi di FKK itu adalah meneliti tentang rasionalitas penggunaan antibiotik. Salah satu parameter atau salah satu metode untuk menilai rasionalitas dalam bidang desain. Caranya itu seperti diagram alir ini. Nah, jadi di sini ya kelihatan desain itu lihat banyak sekali parameter. Jadi begitu ada pasien yang menggunakan antibiotik, itu kita langsung lihat pasiennya. Kita langsung lihat data pasiennya. Di sini dilihat dulu ya. Yang pertama, datanya sufficient ya. Datanya cukup lengkap atau tidak untuk mendasari pasien ini bisa menggunakan antibiotik atau pasien ini perlu menggunakan antibiotik. Kalau misalnya iya, berarti dia datanya itu cukup untuk melatar belakangi pasien ini menggunakan antibiotik, maka iya, terima. Habis itu, apakah antibiotiknya itu pemilihannya sudah tepat? Misalnya iya, maka dia masih rasional. Terus sisi lagi, apakah ada antibiotik yang lebih efektif? Apakah ada alternatif antibiotik yang lebih efektif? Kalau misalnya jawabannya tidak ada, berarti kan dia sudah paling efektif. Nah, lanjut lagi, apakah ada antibiotik alternatif yang lebih tidak toksik untuk pasiennya? Kalau jawabannya masih tidak ada, dia masih rasional. Lanjut lagi, apakah ada alternatif antibiotik yang lebih tidak mahal, yang lebih murah untuk pasiennya? Kalau nggak ada, maka kita lanjut lagi. Apakah ada alternatif antibiotik yang lebih narrow spektrumnya, yang lebih sempit spektrumnya? Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut lagi. Apakah durasi penggunaan antibiotik pada pasiennya itu terlalu panjang? Jika jawabannya tidak, artinya durasinya sudah cukup dan sesuai dengan clinical pathway, sesuai sama guideline, maka kita lanjut lagi. Apakah durasinya terlalu pendek? Kalau misalnya tidak, kita lanjut lagi. Apakah dosisnya sudah sesuai? Tidak, lanjut lagi. Apakah intervalnya sudah sesuai? Harusnya bisa, posisinya harusnya 12 jam sekali. Dikasihnya ternyata dia 6 jam sekali. Berarti intervalnya sudah sesuai. Kalau misalnya intervalnya sudah sesuai, kita lanjut lagi. Apakah rutenya sudah sesuai? Kalau misalnya rutenya sudah sesuai, maka di sini kita lanjut lagi. Nah, kalau sudah di sini, sudah tidak ada di kategori atas sampai bawah sini, maka kita baru bisa bilang bahwa penggunaan antibiotiknya sudah siap. Bu, kalau misalnya ada yang di sini, gimana? Ya berarti dia enggak masih normal. Jadi sebenarnya untuk metode Bayesian itu apa dasarnya itu cuma itu. Cara untuk melakukannya juga cuma itu aja. Cuman memang untuk melakukan metode Bayesian sendiri itu panjang. Itu hanya untuk satu pasien. Kalau kalian misal skripsi ya, biasa kalau penelitian itu kita kalau klinis butuhnya sekitar 100 pasien ya. Itu kalian melakukan ini untuk 100 pasien. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga penelitian. Mau di maraton kan pasti panjang, iya kan? Ya. Mau di farmasetika, mau di farmaset, mau di biologi, semua pasti panjang. Nah, habis itu ini tadi ya, kalau dia masuk kategori 0, berarti dia itu nggak ada sama sekali ya yang apa ya, nggak ada yang tersakit di sini, berarti dia itu sudah rasional. Kalau di kategori 1, ya berarti dia tidak tersakit di mana, tuh, dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin metode Bayesian itu udah selesai hanya dengan melihat tadi. Nah, di sini cuma itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui nanti kalau kalian mau menggunakan metode Bayesian buat meneliti rasionalitas antibiotik. Jadi yang di sini yang pertama kita itu harus benar-benar mengetahui kondisi pasiennya ya. Jadi untuk melakukan penilaian tadi kan ada banyak sekali parameter ya, dari durasinya udah sesuai apa belum, pasiennya benar membutuhkan antibiotik apa belum, dan lain-lain. Nah, otomatis di sini kita itu harus butuh diagnosanya pasien, intinya datanya pasien semua itu harus kita ada. Kalau nggak ada tadi, maksudnya langsung ke yang pertama,
Nah ini yang paling penting yaitu kita harus menyesuaikan tadi penggunaan antibiotik. Contohnya tadi kan ada kayak apakah penggunaan antibiotik pada pasien ini sudah sesuai, apakah terapi antibiotiknya sudah tepat. Nah, berarti kan kita harus tahu juga terapi antibiotik yang tepat itu apa, ya kan? Nah, sedangkan kalau kalian udah buka deadline untuk di semester 6, kalian udah buka ya, deadline itu bisa beda-beda tiap negara. Nah, jadi harus dipastikan rumah sakit yang kamu teliti itu menggunakan deadline apa. Jangan sampai kamu menggunakan deadline misal CDC, WHO. Ternyata rumah sakit itu menggunakan Kemenkes. Kamu bilang 90% terapi antibiotiknya tidak rasional. Padahal beda deadline. Itu juga unacceptable buat rumah sakitnya mencari yang terbaik. Gitu. Jadi dari harus banyak deadline di sini itu ini contoh-contohnya aja ya, yang kalau deadline internasional infeksi itu kita biasa pakai IDSA. Kalau punya Amerika, habis itu kalau yang global itu biasanya kita pakai yang WHO atau CDC. Tapi kalau misalnya ada juga asosiasi-asosiasi yang spesifik, contohnya untuk diabetic foot infection, gangren, pasien-pasien yang infeksi kaki diabetes itu ada asosiasinya sendiri. Kalau di Indonesia itu beberapa ada PPI ada. Habis itu kalau internasional ada IWGD, International Working Group Diabetic Foot. Habis itu kalau yang itu sifatnya nasional kayak itu kalau bisa kalian menggunakan yang Indonesia juga. Pasti ada punya Kemenkes, pasti ada punya kunci TG HIV kayak gitu. Ini tadi categorization terbentuk dari dimana dia itu di kesaring atau tidak sesuai dengan dari situ kita sampai berapa? 13.45 14 13.45 nah ini ya tadi yang kita bahas sedikit ya apa yang harus kita lakukan sebelum kita mulai evaluasi diri sendiri. Yang pertama kita harus tahu dulu ya clinical pathway of the infection. Jadi harus spesifik terhadap infeksi apa yang mau kalian teliti. Dan di situ ada tanda infeksinya apa. Kalau secara umum tanda-tanda infeksi itu ini ya. Itu lebih lengkap daripada yang saya kasih di FIHA. Saya tambah beberapa. Fever itu demam atau hipotermia ini basic. Habis itu kalau infeksinya lokal pasti ada eritema atau swelling, kemerahan atau luka. Habis itu juga ada bisa terjadi tachycardia. Habis itu pasien bisa juga mengalami laju nafas yang tinggi. Terus dia akan mengalami leukositosis kalau infeksinya itu sistemik. Habis itu ada lagi yang saya tambahkan, dia biasanya kalau data-datanya itu lengkap, maka akan ditemukan adanya peningkatan CRP. CRP itu adalah C-reactive protein. Ada lagi yang mungkin kalian lebih familiar waktu zaman-zaman COVID ya, PCV, procalcitonin. Itu juga akan meningkat ketika kondisi infeksi. Ada lagi yang lebih mungkin kalian lebih familiar di patologi ya, LEB, laju udara darah, itu juga akan mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, kalau memang dia nggak efektif antibiotik empiris, pasti akan dilakukan kultur. Nah, kalau sudah kultur, berarti di situ pasti dia antibiotiknya rasional. Ya, karena kan sudah disesuaikan, sudah definitif. Jadi biasanya Bayesian ini dilakukan untuk antibiotik yang empiris. Ya, kalau yang definitif pasti rasionalnya soal. Nah, contohnya di sini kalian adalah mahasiswa yang akan melakukan skripsi dengan judul skripsi bagus. Evaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik pada pasien TAP di rumah sakit Jember menggunakan metode Bayesian. Ini kan skripsi, ya. Ini kan penelitian namanya sudah. Nah, di sini berarti kalian tadi pertama kan harus tahu apa clinical presentation-nya. Pasien infeksi itu kayak gimana sih? Tanda-tandanya suhunya naik, leukositnya naik, pasiennya RR-nya naik,
Iya ya, sesak napas berarti kan. Nah kayak gitu. Terus kalian juga harus tahu, oh ternyata di rumah sakit ini yang mau kalian teliti itu pakai bahan dari Kemenkes. Bahan antibiotik dari Kemenkes. Nah bahan antibiotik dari Kemenkes itu rupanya seperti ini. Jadi untuk pasien CAP, pasiennya direkomendasikan amoxicillin oral 5 mg setiap 8 jam untuk first line, atau cefadroxil oral 500 mg setiap 12 jam. Lama pemberiannya adalah 5 sampai 7 hari. Second line-nya ada tadi. Misalnya seperti ini. Habis itu clinical presentation dari pasien pneumonia. Kalau tadi kita udah bahas clinical presentation dari pasien infeksi secara umum, di sini secara khusus untuk pasien pneumonia. Di sini sama ya seperti yang tadi, beberapa sama masuknya. Seperti pasiennya itu akan mengalami fever, demam. Ya, pasien pneumonia infeksi bakteri demam. Habis itu ternyata dia juga harusnya itu ada seputumnya berwarna. Dan itu kan harusnya dia jernih. Tapi kalau pasien infeksi bakteri di saluran nafas itu biasanya darahnya itu berwarna. Berwarna itu nggak harus hijau, itu nggak harus ya. Tapi ketemu. Tapi ada yang hijau. Beranjau ada. Habis itu pasiennya tadi ya, sesak nafas. Misalnya gitu. Nah berarti kan kalian udah tahu tuh. Oh, clinical presentation orang yang pneumonia itu kayak gitu. Habis itu antibiotik yang digunakan kalau pasiennya itu misalnya. Terus kalian nemu satu pasien. Di datanya kalian ada satu pasien. Di sini pasiennya itu seorang pasien dewasa. Kemudian dia itu didiagnosa pneumonia CAP. Masukkan ke kategori infusi kalian. Yang mau kalian teliti CAP. Dia menggunakan antibiotik juga. Masuklah ke infusi kalian. Berarti mau dilihat gejala pasiennya batuk-batuk 2 minggu. TTP-nya ada, HR-nya normal, 60 sampai 100 itu masih normal ya. RR-nya, RR itu 16 sampai 20, 28 berarti tinggi. Pasiennya, T-nya, temperaturnya 36,5. Pasien demam itu 37,5. Berarti di sini dia tidak demam. Setelah kamu lihat di rekam medisnya dia, ternyata hasil pemeriksaan labnya nggak ada. Hasil ronsennya nggak ada juga. Pasiennya mendapatkan terapi antibiotik, yaitu ampicillin. Kategori Gleason-nya kategori 6. Karena Datanya nggak kalau lengkap. kita lihat di situ, Datanya nggak lengkap. kenapa kategori 6? Lengkapan data. Data pasien tidak lengkap. Iya, karena rekam medisnya nggak lengkap. Karena rekam medisnya nggak lengkap. Nggak ada latar belakang di mana pasien itu bisa kita justifikasi penggunaan antibiotik. Nah, coba kalau kita lihat di sini, dia nggak demam. RR-nya aja yang naik sama batuk. Apakah dia pasti infeksi bakteri? Enggak. Tahu dari mana infeksi bakteri? Bahkan tahu dari mana dia pneumonia. Jadi kayak dasar penegakan diagnosa itu nggak ada. Gitu. Makanya kita masukkan ke antibiotik ampicillin ini penggunanya tidak rasional karena datanya tidak cukup untuk menjustifikasi penggunaan antibiotik. Di contoh selanjutnya, di sini ada case lagi. Misalnya kalian lihat dalam pasien di sini, ternyata ada pasien pneumonia sama ya, batuk-batuk 2 minggu, disertai darah, hasil pemeriksaan TTP-nya sama, RR-nya juga tinggi. Nah, bedanya ternyata dia demam 37,9. Di atas 37,5 pasiennya demam. Leukositnya 12.300. Leukosit normal itu sampai 10.000. Jadi kalau 12.300 berarti dia ada inflamasi. Ya, setidaknya ada inflamasi. Nah, dikonfirmasi hasil ronsennya positif pneumonia. Pasiennya mendapatkan terapi ampicillin untuk rawat jalan. Masuk ke Gleason kategori 4A. Kenapa? Kalau dilihat 4A. Karena ada antibiotik yang lebih efektif. Karena tadi kita tahu kalau dia maju, maksudnya
amoxicillin atau cefalroxil. Ya, jadi ampicillin ini dia bukan merupakan first line, ada yang lebih efektif gitu. Berarti dia termasuk ke basal kategori 4, artinya dia tidak rasional di kategori 4. Ada antibiotik lain yang lebih efektif. Di situ terakhir, misal kalian ketemu pasien lagi di sini, dia itu pasiennya sama. Nah, antibiotiknya adalah benar cefalroxil. Tapi setelah kalian lihat, ternyata durasi penggunaannya. Nah, itu retrospektif ya. Retrospektif itu artinya pasiennya udah keluar rumah sakit, kalian belum lihat dengan. Ternyata penggunaan antibiotik pada pasien tersebut itu adalah 10 hari untuk cefalroxil. Dia masuk ke basal kategori 3A. Alasannya adalah jadi penggunaan antibiotik itu harus sesuai sama porsinya. Kalau dengan 5 sampai 7 hari saja dia sudah selesai membunuh bakteri, berarti kan sebenarnya kita nggak perlu lagi melanjutkan penggunaan antibiotik. Dan itu juga ditunjang dengan misal di data 5 hari pasien dirawat di rumah sakit menggunakan cefalroxil, ternyata dia sudah nggak demam, dia sudah nggak batuk, leukositnya sudah normal, ya berarti kan nggak ada alasan si cefalroxil harus dilanjutkan. Kayak gitu. Berarti dia masuknya ke basal kategori 3A, masih masuk ke dalam penggunaan antibiotik tidak rasional. Nah, kemudian bagaimana kita menyajikan data jika kalian nanti melakukan penelitian menggunakan Solesis Geyser. Datanya disajikan itu seperti ini ya. Jadi langsung di sini dirangkum yang appropriate atau dia itu yang kategori 0 ya, yang dia itu 100% lewat dari saringannya itu berapa. Habis itu yang tidak rasional itu berapa. Habis itu baru kalian detailkan di sini persentasenya berapa masing-masingnya. Habis itu di pembahasan baru dianalisis. Ini seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini, tapi secara garis besar. Kalau Geyser itu sebenarnya metodenya itu paling gampang ya, maksudnya gampang itu nggak ada perhitungan yang spesifik ya. Asalkan kita mengakui alur itu langsung ketahuan. Dan toh kalian ketika melakukan analisis nanti, maksudnya ketika melakukan penelitian itu kan kalian sudah fokus terhadap satu jenis infeksi, ya kan? Udah fokus terhadap satu jenis infeksi, pasti udah hafal. Kayak tadi pneumonia kalian juga langsung ingat kan kalau itu amoxicillin sama cefalroxil 5 sampai 7 hari. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ya maksudnya nggak terlalu lama, tapi nggak selama yang dibayangkan analisisnya banyak banget. Dan lagian kalau kalian lihat di sini juga ini banyak banget antibiotik yang tersaring dari awal-awal. Jadi hanya sedikit antibiotik yang nyampe ke tahap appropriate. Maksudnya nggak 100% gitu. Saya bahas Geyser pertama tuh karena dia paling gampang. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Saya belum bisa. 30 menit cuma kuliah. Biasa pada sekolah FDH kita kuliah 1,5 jam. Itu udah itu. Infeksi dan hematologi. Iya. Lihat apa tuh? Tulisannya Evelyn. Ini faktor. Soalnya faktor kan banyak soalnya. Bisa. Banyak. Makanya ini sebenarnya. Soalnya memberikan susu murni nasi lawan tomato ya, oke. Gue paling tadi. Lanjut. Terus dibawain. Paketnya ada gak sih? Paketnya ada gak sih? Oh, jangan dong.